Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang cara membuat akun Google Classroom. Ya, jadi silakan buka browser Anda dan konekkan dengan internet. Kalau tidak punya data bisa tethering saja dulu ya. Silakan ketikkan di Google ya. Seperti ini. Enter saja, kemudian masuk ya. Ini masuk Google Classroom, klik yang ini, kita klik saja. Pada video ini akun saya sudah login, jadi langsung akan masuk. Namun jika belum login Google pasti diminta untuk login Google. Jadi login Google, silakan masukkan email dan password Anda. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan yang sudah ada kelasnya ya. Untuk yang baru tentunya tampilan kelasnya belum ada ya. Sehingga jika seperti itu maka kita pertama akan membuat kelas. Ya, contohnya ini. Jadi silakan klik tombol ini untuk create class ya. Kita akan membuat kelas, centang dia, continue, dan silakan buatkan kelasnya. Misalnya mata kuliahnya adalah mata kuliah tentang pengantar ilmu pertanian. Ya. Seksinya nanti saja bisa diisi ya. Ini bisa kita isikan untuk penjelasan-penjelasan terkait dengan mata kuliah itu, section berapa, subjeknya apa, nanti akan bisa disesuaikan. Kita create ya. Oke. Kita menunggu. Nah, jadi kelas kita sudah jadi. Nama kelasnya adalah pengantar ilmu pertanian ya. Pengantar ilmu pertanian. Jika sudah seperti ini, kita tinggal mengundang mahasiswa untuk masuk ke kelas ini. Jadi kita tinggal kode kelas kode ini kita kirimkan ke mereka untuk mereka masuk ya. Jadi mereka nanti masuk tuh, kalau kita tadi membuat itu create class, kalau mereka harus join kelas, masukkan kodenya. Jadi kita lihat kodenya, perbesar, kemudian ini copy, kemudian paste ke grup-grup WA sehingga mahasiswa bisa masuk ke dalam kelas ini. Oke. Kemudian terkait hal itu juga kita bisa menambahkan team teaching. Misalnya dosennya 2 ya. Ini ada menu people, kita klik. Ini. Teachers ini kita bisa tambahkan dosen lain. Invite teachers ya. Nah, jadi kita harus punya alamat emailnya si dosen yang tadi ya. Alamat emailnya dosen, alamat email dosen, alamat email misalnya ya .com, nanti akan muncul. Nah, silakan diklik saja, ini hanya contoh, diklik saja sesuai nama dosennya siapa, kemudian klik di sini invite, misalnya ini nih, baru klik invite ya. Saya cancel ini. Nah, jadi itulah tadi cara membuat akun Classroom yang bisa kita gunakan untuk perkuliahan online. Nah, selanjutnya setelah jadi kita lakukan apa? Jadi ini kita perhatikan. Di sini ada menu-menu ya. Menu-menu stream. Stream ini gunanya untuk sebagai beranda ya, sebagai beranda bagi mahasiswa yang ada di dalam kelas. Jadi kita bisa membagikan materi-materi melalui beranda ini yang bisa mereka akses. Mereka juga bisa bertanya. Jadi ketika kita ingin memulai perkuliahan, kita klik saja di sini. Kemudian kita sampaikan hal-hal yang perlu terkait perkuliahan atau topik bahasan. Jika kita melampirkan file atau video tutorial atau rekaman presentasi kita di PowerPoint, kita tinggal menambahkan saja, klik add ya. Silakan dipilih apakah filenya dari laptop kita atau dari Google Drive atau dari link atau dari YouTube ya.
Ini adalah salah satu contoh untuk membagikan materi kepada mahasiswa. Nanti setelah kita bagikan, peserta ini mahasiswa akan melihat di berandanya bahwa ini materinya, mereka akan belajar tentang materi itu. Mereka juga bisa berinteraksi, makanya kita harus mengaktifkan kolom komentar di dalam setiap apa yang kita kirimkan. Caranya adalah klik pengaturan ini, ya. Nah, di kolom general ini stream. Jadi pada menu stream tadi, student can post and comment. Sebaiknya ini dinonaktifkan, diganti, karena kalau ini artinya berarti mahasiswa juga bisa melakukan postingan. Sebaiknya kita atur menjadi student can only comment. Jadi mahasiswa hanya bisa mengomentari, tidak bisa melakukan update posting apapun di sana kecuali dia di kolom komentar. Oke. Kemudian untuk sementara mark calculation, ini adalah perankingan nilai-nilai tugas. Misalnya kalau kita merencanakan pembobotan tugas, kita lakukan weighted by kategori, ya. Misalnya kita merencanakan 3 tugas. Satu tugas itu bobotnya 50% dari bobot tugas. Duanya itu 25-25. Kita harus lakukan pilih yang weighted by kategori ini, ya. Kita pilih weighted by kategori, kemudian masukkan add mark by kategori. Ya, misalnya tugasnya adalah makalah, ya. Makalah kita berikan bobot misalnya 50% dari bobot tugas, ya. Kedua misalnya tugas rangkuman biasa atau essay, ya. Essay ini bobotnya taruhlah 30% dari bobot biasa. Kemudian ada kuis, ya. Kuis taruhlah misalnya 20% dari bobot total keseluruhan tugas. Nah, ini habis ya 50%. Nah, setelah itu kita bisa centang ini untuk agar mahasiswa itu bisa melihat nilainya, ya. Jadi mahasiswa bisa melihat nilai-nilainya nih, bisa dia lihat nilai-nilainya. Kita centang saja agar transparan nilai-nilai yang kita berikan. Kemudian simpan, ya. Simpan. Nah. Oke. Nah, kita sudah melakukan pembobotan penugasan. Selanjutnya kita akan lakukan penugasan. Misal sudah ada perkuliahan sudah berlangsung tadi, dengan materi-materi kita lakukan penugasan. Silakan klik ini menu classwork, ya. Menu classwork, kemudian create assignment and question, ya. Jadi kita ini klik create. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya tadi tugasnya dalam bentuk essay atau makalah yang mengharuskan mereka mengupload file, ya, maka kita klik yang question assignment, ya, assignment ini. Oke, ini judul, misalnya judulnya adalah tugas makalah 1. Oke. Instruksi kita bisa isi dengan instruksi, misalnya buatlah makalah, buatlah makalah tentang pengantar ilmu pertanian, ya. Diupload dalam bentuk PDF menggunakan referensi 50% jurnal dan batas maksimal misal 5 tahun terakhir. Oke. Sudah. Di sini kita bisa sudah menggunakan membuat instruksi. Jadi instruksi ini petunjuk tugasnya harus dibuat seperti apa dan sebagainya, ya. Ini mata kuliahnya, kemudian ini untuk semua mahasiswa yang ada di dalam. Kita kemudian pilih ini, karena ini
bobotnya tadi makalah yang sudah kita patok 50% dari komponen tugas, maka kita klik kategorinya adalah makalah. Poinnya 100. Oke. Ini adalah batas waktu atau tenggat waktu, deadline pengumpulan tugas. Kita pasang. Kita klik. Kita misalnya beri waktu 1 minggu atau beberapa hari, 25 ya. 25 jamnya kita anggaplah ya 23.59 bisa diatur. Misalnya jam 10 pagi bisa gitu. Oke. Kemudian topik ini bisa kita sesuaikan dengan subpokok bahasan setiap pertemuan. Misal pertemuan kelima misalnya, atau pertemuan keberapa yang membahas tentang potensi pertanian wilayah misalnya gitu. Nah, jadi ini adalah pokok bahasan. Jadi kalau misalnya 16 kali pertemuan, 16 pokok bahasan, kita bisa masukkan ke masing-masing topik tadi ya. Rubrik ini bisa kita tambahkan. Kalau kita sudah memiliki rubrik, bisa kita tambahkan. Oke, setelah itu kita klik ini assign. Nah, nanti di kolom mahasiswa akan muncul seperti ini, bahwa si dosen telah membuat satu tugas baru, deadline-nya jam 10, kan begitu. Nah, jadi mahasiswa tinggal membuka dari akun classroom-nya, nanti membaca instruksi itu, kemudian mengerjakan tugasnya itu dia akan upload ya. Dia akan upload pada menu mahasiswa, pada tampilannya sebagai mahasiswa. Oke. Jadi bagaimana cara menguploadnya nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.